Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Indah Kurniasih dengan NIM 202001203 dari kelas Teknik Industri P. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai material recruitment planning atau MRP dan integrated research planning atau ERP. Pokok pembahasan pada penjelasan materi kali ini yaitu yang pertama, apa itu arti dari MRP, yang kedua, apa itu arti dari ERP, yang ketiga, apa manfaat bagi perusahaan ketika menggunakan MRP, dan yang keempat, apa manfaat bagi perusahaan ketika menggunakan ERP. Yang pertama yaitu pengertian mengenai material recruitment planning atau MRP. Jadi yang dimaksud dengan MRP yaitu perencanaan kebutuhan material yang merupakan suatu metode yang dimulai dengan kegiatan peramalan terhadap permintaan produk. Jadi yang independen menentukan kebutuhan permintaan terikat untuk yang pertama kebutuhan terhadap tiap jenis komponen, yaitu bisa berupa material, parts, atau ingredients. Yang kedua yaitu jumlah pasti yang benar-benar diperlukan. Dan yang ketiga yaitu waktu membuat peramalan secara bertahap yang diperlukan untuk memenuhi pesanan guna mencapai suatu rencana produksi. MRP ini selalu berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan juga sistem perusahaan. Nah, sampai saat ini perkembangan MRP itu sudah ada 4 kali dan tidak tertutup untuk masa yang akan datang. MRP akan terus berkembang. Yang pertama yaitu Material Requirement Planning atau MRP. Ini merupakan suatu teknik atau set producer yang sistematis dalam penentuan kuantitas serta waktu dalam proses pengendalian bahan terhadap komponen-komponen permintaan yang saling bergantung. Yang kedua yaitu ada Material Requirement Planning 2 atau MRP 2, yaitu merupakan perluasan dari MRP yang pertama, yaitu lebih dari sekedar proses penentuan kebutuhan material. Dan yang ketiga yaitu Material Planning 3 atau MRP 3, yaitu yang merupakan perluasan MRP dalam tingkat akurasi peramalan, permintaan, penggunaan, serta secara tepat, baik peramalan permintaan dapat berupa forecast demand, sehingga dapat merubah Master Production Schedule atau MPS. Yang keempat yaitu Material Requirement Planning 9000 atau MRP 9000, yaitu perluasan MRP yang sudah merupakan tawaran yang benar-benar lengkap dan terintegrasi dengan sistem manajemen manufacturing. Yang selanjutnya yaitu ada 3 inputan yang dibutuhkan untuk membangun suatu MRP atau sistem MRP. Inputan yang pertama yaitu berupa MPS atau Master Production Schedule, yaitu merupakan suatu rencana produksi yang menggambarkan hubungan antara kuantitas setiap jenis produk akhir yang diinginkan dengan waktu penyediaan. Yang kedua yaitu BOM atau Bill of Material, yaitu merupakan daftar dari semua material yang digunakan untuk memproduksi suatu produk. Dan yang ketiga yaitu status persediaan atau Inventory Master File, yaitu keadaan dari setiap komponen atau material dalam persediaan meliputi jumlah yang dimiliki pada setiap periode. Yang kedua yaitu Integrated Resource Planning atau ERP. Nah, ERP sendiri memiliki pengertian yaitu merupakan suatu sistem terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Penggunaan sistem ERP akan memudahkan perencanaan hingga pengelolaan sumber daya perusahaan. Yang ketiga itu manfaat MRP bagi perusahaan.
Yang pertama, yaitu peningkatan pelayanan dan kepuasan konsumen. Dengan adanya MRP, perusahaan dapat meningkatkan pelayanan dan kepuasan konsumen, dapat mengetahui apa kemauan dari konsumen, apa yang dibutuhkan konsumen. Yang kedua, yaitu peningkatan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja. Dengan adanya MRP, perusahaan dapat meningkatkan fasilitas apa saja yang harus digunakan dan fasilitas apa saja yang dibutuhkan tenaga kerja, sehingga akan memacu pada peningkatan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja. Yang ketiga itu perencanaan dan penjadwalan persediaan yang lebih baik. Dengan adanya MRP, suatu perusahaan dapat merencanakan jadwal produksi yang lebih baik sehingga mempunyai perencanaan penjadwalan persediaan yang lebih baik juga. Yang keempat itu tanggapan yang lebih cepat terhadap perubahan dan pergeseran pasar. Dengan adanya MRP, perusahaan dapat lebih cepat dalam menanggap apa yang terjadi dalam pasar. Yang selanjutnya yaitu manfaat ERP bagi perusahaan. Ada 4 manfaat ERP bagi perusahaan. Yang pertama yaitu akan memberikan kemudahan proses pengendalian dan pemantauan proses bisnis. Selain itu, memberikan wawasan yang luas bagi pembuat keputusan dan membantunya dalam melakukan prediksi dan mengambil keputusan lebih baik. Nah, dengan adanya ERP ini, perusahaan itu dapat lebih mudah untuk melakukan proses pengendalian dan juga dapat lebih leluasa dan mempertimbangkan keputusan yang akan dibuat. Yang kedua, yaitu akan menjamin aliran informasi dapat tersalurkan dengan baik. Dengan begitu, maka proses bisnis dapat berjalan lebih sederhana dan responsif. Dengan adanya ERP ini, perusahaan itu dapat dengan mudah untuk menjalin aliran informasi. Dengan begitu, bisnis akan dapat berjalan dengan mudah dan dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Yang ketiga, dapat mempersatukan banyak unit dalam ekosistem perusahaan. Dengan begitu, maka ekosistem perusahaan dapat terintegrasi dengan baik. Dengan adanya persatuan banyak unit dalam ekosistem perusahaan itu, maka suatu perusahaan akan dapat mempunyai integritas dengan baik, mempunyai kerjasama yang baik sehingga menghasilkan suatu keputusan atau keluaran yang baik juga. Yang keempat yaitu dapat membantu perusahaan yang sedang berkembang dan dapat beradaptasi dan lebih fleksibel dengan semua kebutuhan di masa mendatang. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan mengenai MRP dan ERP. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.